Abu Hurairah menjawab kontroversi sahabat dengan riwayat hadits paling banyak. Abdurrahman bin Syahr, atau yang lebih masyhur dikenal dengan Abu Hurairah, adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling menonjol dalam khazanah periwayatan hadis. Dalam berbagai kitab hadis besar, nama beliau muncul ribuan kali. Dalam Tabakat Asy-Syuhabah, para ulama mencatat bahwa beliau meriwayatkan 5.374 hadis. Jumlah yang paling banyak dibanding sahabat manapun. Namun, justru karena angka itulah, berbagai stigma dan tuduhan miring kerap diarahkan kepadanya. Sejak era awal hingga masa modern, sebagian orientalis dan sarjana menganggap aneh bagaimana mungkin seseorang yang baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan hanya bersama Nabi sekitar 3 tahun, bisa meriwayatkan begitu banyak hadis. Mereka mempertanyakan, bagaimana dalam waktu 3 tahun bersama Nabi, meriwayatkan ribuan hadits? Apalagi bila dibandingkan dengan sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, atau Ali yang jauh lebih lama membersamai Rasulullah, namun meriwayatkan hadis dalam jumlah lebih sedikit. Tuduhan-tuduhan itu pun berkembang, mulai dari dianggap berlebihan dalam meriwayatkan, sampai dituding sebagai perawi yang kurang dapat dipercaya. Sebagian bahkan menuduh bahwa Abu Hurairah menambah atau merekayasa hadis. Namun, siapapun yang mengenal sejarah kehidupan beliau secara mendalam akan tahu bahwa tuduhan itu tidak punya dasar ilmiah dan moral sama sekali. Yuk, jangan kemana-mana, kita jernihkan di sini. Abu Hurairah adalah nama kunyah, artinya, bapaknya kucing. Julukan ini muncul karena beliau sangat menyayangi kucing. Dikisahkan, ia sering membawa anak kucing di dalam lengan bajunya saat menggembala kambing. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Syahr ad-Dausi dan nama sebelum masuk Islam adalah Abdu Syams. Berasal dari suku Daus, dari wilayah Yaman. Masuk Islam sekitar tahun ke-7 Hijriah, pada masa Perang Khaibar. Jadi, beliau termasuk sahabat yang masuk Islam agak belakangan dibanding Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat awal lainnya. Abu Hurairah dikenal sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Total sekitar 5.374 hadis diriwayatkannya, terbanyak di antara seluruh sahabat. Hal ini dimungkinkan karena ia tidak memiliki kesibukan duniawi, tidak berdagang atau berperang secara rutin, setelah masuk Islam, jadi bisa selalu menemani Nabi. Ia berdoa khusus kepada Allah agar diberi hafalan kuat dan tidak lupa dengan apa yang ia dengar dari Rasulullah, dan doanya dikabulkan. Ia hidup bersama Ahlus Syuffah di Masjid Nabawi, sekelompok sahabat miskin yang menetap di sana untuk menuntut ilmu langsung dari Nabi. Bukan cuma penghafal hadis, tapi juga cerdas, humoris, rendah hati, dan sangat zuhud. Ia sering menangis kalau ingat akhirat. Tapi di sisi lain, gaya ceritanya hidup, mudah dipahami, dan sering diselipi kisah ringan yang menyentuh hati. Dalam beberapa riwayat, Umar bin Khattab pernah menguji hafalannya, dan Abu Hurairah bisa mengulang setiap kalimat Rasulullah tanpa keliru satu huruf pun. Setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah sempat diangkat menjadi gubernur Bahrain oleh Khalifah Umar. Ia wafat sekitar tahun 59 Hijriah, atau 679 Masehi di Madinah, dalam usia kira-kira 78 tahun. Dari Abu Hurairah lah, kita mengenal begitu banyak hadis penting yang menjadi dasar akhlak, hukum, dan keimanan dalam Islam. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, menjadikannya sahabat yang paling banyak menuturkan sabda Nabi. Beberapa di antaranya bahkan menjadi hadis paling masyhur yang dihafal umat Islam lintas generasi. Di antara hadis-hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Berikutnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Seorang mukmin tidak akan tergigit dari lubang yang sama 2 kali. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian.
Sedekah tidak akan mengurangi harta, Allah tidak akan menambah kepada seseorang yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Rahmatilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Hadits riwayat Tirmizi. Karena kemampuan hafalannya yang luar biasa dan banyaknya hadis yang ia riwayatkan, Abu Hurairah tak lepas dari tuduhan miring. Sebagian orang menudingnya sebagai pembual yang meriwayatkan hadis berdasarkan imajinasi semata. Bahkan ada yang lebih kejam lagi, menuduh bahwa sebagian hadis yang beliau sampaikan adalah pesanan dari kekuasaan demi kepentingan politik tertentu. Tuduhan semacam ini sebenarnya muncul jauh setelah wafatnya Abu Hurairah. Pada masa awal Islam, para sahabat besar justru menghormatinya karena ketekunan dan daya ingatnya yang menakjubkan. Namun, seiring meluasnya pengaruh politik Bani Umayyah, muncul sebagian kelompok yang mencoba meruntuhkan kredibilitas sumber-sumber hadis, terutama dari sahabat yang dekat dengan pemerintahan, dan Abu Hurairah salah satunya. Padahal, bila ditelusuri secara ilmiah, banyak ulama besar justru membela Abu Hurairah. Nama-nama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegas menyatakan bahwa riwayat Abu Hurairah termasuk yang paling sahih dan terpercaya. Lagi pula, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bukan karena beliau paling sering bertemu Nabi, tetapi karena beliau memang mendedikasikan hidupnya sepenuhnya untuk belajar dan menghafal. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, tepat setelah Perang Khaibar. Sejak itu, beliau selalu mendampingi Rasulullah siang dan malam. Ia tidak sibuk berdagang, tidak pula memiliki keluarga besar yang mengikat waktu. Hidupnya sederhana, tapi sepenuh hati untuk ilmu. Beliau sendiri pernah berkata, "Kalian mengatakan Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Padahal, aku tinggal bersama Rasulullah, aku tidak meninggalkan beliau, sementara kalian sibuk dengan urusan dunia." Dan benar saja, dari beliaulah kita mengetahui begitu banyak hadis yang hari ini kita hafal dan dengar di mimbar-mimbar. Semua itu membuktikan bahwa Abu Hurairah bukan sekadar penghafal, melainkan penjaga warisan kenabian. Ia tidak menulis kitab, tapi suaranya abadi dalam ribuan sanad. Jadi ketika tuduhan-tuduhan miring diarahkan padanya, sejarah justru berbicara sebaliknya. Abu Hurairah adalah bukti hidup bahwa keikhlasan dan kecintaan pada ilmu mampu mengalahkan fitnah dan prasangka zaman. Banyaknya riwayat hadis, menurut sebagian kalangan, justru bukan dianggap sebagai prestasi atau nilai lebih. Sebaliknya, banyaknya riwayat yang disampaikan Abu Hurairah, ditambah dengan masa kebersamaannya yang relatif singkat bersama Nabi, hanya sekitar 4 tahun, menjadi senjata utama bagi pihak-pihak yang menuduhnya berlebihan dalam meriwayatkan hadis. Sebagian pihak beranggapan, tidak mungkin seorang sahabat yang baru masuk Islam di tahun-tahun akhir kenabian bisa meriwayatkan ribuan hadis. Dari sinilah muncul tuduhan bahwa Abu Hurairah sering meriwayatkan hadis yang tidak pernah didengar sahabat lain, bahkan ada yang menuding sebagian riwayatnya dipengaruhi oleh kekuasaan Bani Umayyah, terutama pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Beberapa riwayat yang sering dijadikan senjata oleh para pengkritiknya antara lain hadis-hadis yang tampak memberi legitimasi pada penguasa, misalnya, barang siapa taat kepada pemimpinnya, maka ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa durhaka kepada pemimpinnya, maka ia telah durhaka kepada Allah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini oleh sebagian penulis sejarah politik Islam dianggap sebagai alat legitimasi kekuasaan. Padahal, secara konteks, hadis tersebut tidak berbicara tentang politik praktis, melainkan tentang ketaatan terhadap pemimpin dalam perkara yang tidak melanggar syariat, sebuah prinsip dasar dalam menjaga stabilitas umat. Ada pula riwayat lain tentang keutamaan pemimpin Quraisy, atau anjuran bersabar terhadap penguasa yang zalim, yang juga kerap dijadikan dasar tuduhan bahwa Abu Hurairah berpihak pada rezim saat itu. Namun, para ahli hadis seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Az-Zahabi telah menjelaskan bahwa konteks hadis-hadis tersebut bersifat umum dan normatif, bukan pesanan politik.
Yang sering dilupakan oleh para pengkritik adalah Abu Hurairah tidak hidup di istana, tidak kaya, dan tidak punya kedudukan tinggi di pemerintahan. Sebaliknya, beliau hidup sederhana, sering kelaparan, bahkan pernah pingsan di masjid karena lapar. Jika benar ia alat kekuasaan, tentu kehidupannya tidak akan sesulit itu. Para ulama hadits pun menegaskan bahwa kedekatan Abu Hurairah dengan sebagian pejabat Bani Umayyah tidak bersifat politis, melainkan ilmiah dan keagamaan. Ia diminta menjadi pengajar, bukan juru legitimasi. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menulis, Abu Hurairah adalah di antara sahabat yang paling kuat hafalannya dan paling jujur dalam periwayatan. Tidak ada seorang pun ulama besar yang menuduhnya berdusta. Bahkan, Imam Syafi'i berkata, tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang lebih banyak menghafal hadis daripada Abu Hurairah. Dengan kata lain, banyaknya riwayat bukan bukti kebohongan, justru bukti kesetiaan beliau pada ilmu dan pada nabinya. Banyaknya riwayat yang disampaikan Abu Hurairah, serta masa kebersamaannya yang relatif singkat dengan Nabi, memang sering dijadikan bahan kritik. Dari sinilah muncul berbagai tuduhan miring yang diarahkan kepadanya. Sebagian datang dari masa klasik, sebagian lagi dari penulis modern. Tuduhan paling umum, Abu Hurairah memalsukan atau berlebihan dalam meriwayatkan hadis. Ini adalah tuduhan yang paling sering muncul. Abu Hurairah dianggap meriwayatkan terlalu banyak hadis, bahkan lebih banyak daripada sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, atau Ali. Karena itu, sebagian penulis menuduh beliau menambah atau merekayasa hadis yang tidak diucapkan langsung oleh Nabi. Ada juga yang menuding sebagian hadis yang dinisbatkan kepadanya berasal dari kesalahan para perawi berikutnya, atau bahkan merupakan rekayasa untuk menyenangkan pihak tertentu, terutama penguasa Bani Umayyah. Kritik semacam ini banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan penulis modern dan sebagian kalangan dari tradisi Syiah. Nama-nama seperti Yasin Al-Jibouri dalam situs-situs analitik sering menyorot Abu Hurairah sebagai sumber hadis yang dianggap problematik. Mereka menilai bahwa ada riwayat yang tampak menguntungkan pihak penguasa atau memosisikan sahabat tertentu secara lebih tinggi dibanding yang lain. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian kritik semacam ini lebih bersifat teologis daripada ilmiah. Mereka berangkat dari pandangan tertentu tentang siapa yang paling berhak menafsirkan sabda Nabi, bukan dari kajian sanad dan matan hadis yang ketat sebagaimana metode ulama ahli hadis. Bahkan dalam literatur klasik pun memang ada beberapa catatan bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan Umar bin Khattab pernah menegur Abu Hurairah atas suatu riwayat yang tidak mereka dengar langsung dari Nabi. Namun konteksnya seringkali salah dipahami. Para ulama menjelaskan bahwa teguran itu bukan berarti Abu Hurairah berdusta, melainkan bagian dari tatsabut, kehati-hatian para sahabat dalam menerima hadis. Sebagai contoh, Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perbedaan riwayat di antara sahabat adalah hal biasa, karena masing-masing memiliki durasi kebersamaan dan konteks yang berbeda. Maka ketika Aisyah atau Umar menegur, itu bukan vonis dusta, tetapi dialog ilmiah untuk memastikan keakuratan riwayat. Dan menariknya, tidak ada satupun sahabat besar yang secara eksplisit menuduh Abu Hurairah berdusta. Justru sebaliknya, banyak sahabat dan tabi'in yang memuji kekuatan hafalannya. Abu Hurairah sendiri pernah menegaskan, tidak ada di antara sahabat Nabi yang lebih banyak meriwayatkan hadis dariku, kecuali Abdullah bin Amr, karena ia menulis sedang aku tidak. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Abu Hurairah menyadari posisinya, dan kejujurannya diakui oleh para ulama besar lintas zaman. Selain tuduhan bahwa Abu Hurairah berlebih dalam meriwayatkan hadis, muncul pula cibiran lain yang sifatnya lebih personal, bahwa ia suka menonjolkan diri, bahkan disebut-sebut meriwayatkan hadis demi popularitas atau keuntungan duniawi. Cibiran kedua, Abu Hurairah penyombong dan pencari kedudukan. Sebagian penulis modern yang skeptis terhadap kodifikasi hadis berargumen bahwa jumlah hadis yang begitu banyak bisa saja didorong oleh motif pribadi, seperti keinginan untuk dikenal sebagai perawi utama, atau untuk mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat. Dalam wacana modern, tuduhan seperti ini sering muncul di tulisan-tulisan polemik tentang sejarah periwayatan hadis, atau di forum-forum diskusi yang mempertanyakan otentisitas sumber-sumber Islam awal.
Namun, tuduhan semacam itu tidak memiliki dasar historis yang kuat. Catatan sejarah justru menunjukkan bahwa Abu Hurairah hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Setelah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, beliau menetap di Madinah dan tinggal bersama kelompok Al-Shuffah, para sahabat miskin yang berdiam di serambi Masjid Nabawi. Mereka tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki rumah pribadi, dan bergantung pada sedekah kaum muslimin. Abu Hurairah tidak memiliki lahan, tidak berdagang, dan tidak pula memiliki jabatan tinggi di masa Rasulullah. Hidupnya diisi dengan satu hal, menyertai Nabi, mendengar sabda beliau, dan menghafalnya. Dalam sebuah riwayat, ia menceritakan, "Aku adalah orang miskin, aku tinggal bersama ahli syuffah. Aku sering kelaparan hingga jatuh pingsan di masjid. Namun aku tidak berpura-pura sakit, hanya berharap ada seseorang yang membawaku ke rumahnya untuk diberi makan." Hadits riwayat Bukhari. Apakah mungkin seseorang dengan kondisi seperti itu mencari popularitas atau keuntungan materi dari hadis? Fakta sejarah justru menunjukkan sebaliknya. Setelah Nabi wafat, Abu Hurairah memang sempat menjadi gubernur di masa Muawiyah, tetapi hanya untuk waktu yang singkat dan tanpa kekayaan berarti. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika ia wafat di Madinah, harta peninggalannya hampir tidak seberapa. Para ulama besar dalam ilmu jarh wa ta'dil, kritik dan validasi perawi hadis, juga menilai Abu Hurairah sebagai perawi yang sikoh, terpercaya. Nama-nama seperti Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, dan Ibnu Sa'id secara tegas menyebutnya sebagai sikoh sabat, artinya sangat kuat hafalannya dan terpercaya dalam riwayat. Bahkan, Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala menulis, Abu Hurairah adalah sahabat yang paling kuat hafalannya, tidak ada seorang pun yang menuduhnya berdusta kecuali orang yang hatinya condong pada hawa nafsu. Dengan kata lain, cibiran bahwa Abu Hurairah mencari kedudukan adalah tuduhan yang tak berpijak pada fakta sejarah. Ia justru sosok yang mewakili kesederhanaan dan pengabdian total pada ilmu. Popularitasnya bukan karena ia mengejar nama, melainkan karena ia menjaga sabda Nabi agar tak hilang di telan zaman. Selain dua tuduhan sebelumnya, soal jumlah hadis dan motif pribadi, ada pula kritik ketiga yang kerap muncul dalam tulisan-tulisan orientalis maupun polemik modern, yakni tentang pengaruh sumber-sumber non-Islam dalam riwayat Abu Hurairah. Tuduhan ketiga, Abu Hurairah terpengaruh oleh Ka'ab al-Ahbar dan perawi Yahudi. Sebagian penulis dari kalangan orientalis atau tradisi sekular menuding bahwa Abu Hurairah menerima sebagian kisah dari Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan rahib Yahudi yang masuk Islam setelah wafatnya Nabi. Dari sinilah muncul dugaan bahwa beberapa hadis atau atsar, perkataan sahabat, yang diriwayatkan Abu Hurairah mungkin tercemar atau terpengaruh oleh kisah-kisah dari tradisi Yahudi dan Nasrani. Dalam tulisan-tulisan polemik, tuduhan ini biasanya dikaitkan dengan kemunculan cerita-cerita bernuansa kitab suci terdahulu, seperti kisah penciptaan, deskripsi surga dan neraka, atau kisah para nabi sebelum Muhammad. Beberapa artikel di kalangan orientalis klasik bahkan mencoba menelusuri kesamaan antara riwayat Abu Hurairah dan literatur Yahudi Kristiani, lalu menyimpulkan adanya kemungkinan transfer budaya teks pada masa Islam awal. Namun, pandangan semacam ini memiliki kelemahan metodologis yang serius. Pertama, tidak ada bukti kuat bahwa Abu Hurairah menerima hadis dari Ka'ab al-Ahbar. Keduanya memang hidup sezaman, tetapi hubungan mereka lebih bersifat diskusi ilmiah dalam konteks pengetahuan Bani Israel, bukan dalam ranah sanad hadis Rasulullah. Para ahli hadis seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Al-Isobah dan Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, dengan jelas memisahkan antara hadis marfu, yang bersumber dari Nabi, dengan asar Israiliyat, cerita dari tradisi terdahulu, yang disampaikan oleh Ka'ab. Kedua, dalam disiplin ilmu hadis, kaidah sanad dan matan sudah sangat ketat. Setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah harus melalui rantai periwayatan yang teruji. Bila dalam sanad ada indikasi berasal dari sumber non-nabi, para ahli hadis akan langsung mengelompoknya sebagai makuk atau maukuf, bukan hadis sahih. Artinya, sistem ilmiah dalam periwayatan Islam sendiri sudah punya mekanisme filter terhadap pengaruh luar. Ketiga, sebagian besar hadis yang dianggap mencurigakan karena kemiripan dengan teks Yahudi atau Nasrani, ternyata juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lain selain Abu Hurairah, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Abu Sa'id al-Khudri.
Ini menunjukkan bahwa riwayat-riwayat tersebut bukan monopoli Abu Hurairah, dan karenanya tidak logis jika hanya beliau yang disalahkan. Bahkan, ulama besar seperti Imam As-Suyuti dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa adanya kesamaan tema antara hadis dan kitab terdahulu tidak berarti pengaruh, melainkan kesamaan sumber wahyu. Dalam pandangan Islam, para nabi membawa risalah dari Tuhan yang sama, jadi, kesamaan kisah bukanlah bukti peniruan, melainkan kesinambungan wahyu ilahi. Karena itu, tuduhan bahwa Abu Hurairah terpengaruh Ka'ab al-Ahbar lebih tepat dipahami sebagai spekulasi modern yang lahir dari paradigma luar Islam. Secara ilmiah, klaim itu tidak pernah terbukti melalui kajian sanad dan matan yang valid. Dan para pembela Abu Hurairah dengan tegas menyatakan, setiap hadis yang dinisbatkan kepadanya telah diperiksa jalurnya, dan tidak satu pun yang sahih berasal dari sumber selain Nabi. Selain 3 tuduhan utama tadi, soal jumlah hadis, motif pribadi, dan dugaan pengaruh dari Ka'ab al-Ahbar, ada pula kritik lain yang lebih bersifat teknis dan akademis, yakni menyangkut kesalahan dalam penyalinan atau atribusi hadis oleh murid-murid Abu Hurairah sendiri. Tuduhan keempat, inflasi jumlah hadis akibat kekeliruan murid-murid Abu Hurairah. Berbeda dari tuduhan sebelumnya yang bernada ideologis atau teologis, kritik ini biasanya datang dari kalangan sarjana hadis dan peneliti modern yang mengkaji mekanisme transmisi riwayat. Isinya bukan menuduh Abu Hurairah berbohong, tetapi menyebut bahwa sebagian murid atau penyalin hadis pada masa awal mungkin keliru dalam menisbatkan sebuah riwayat kepadanya. Akibatnya, jumlah hadis yang tercatat atas nama Abu Hurairah tampak jauh lebih banyak dibandingkan kenyataan aslinya. Dalam bahasa akademis, hal ini disebut sebagai misatribution, kekeliruan nisbat karena nama perawi yang populer. Fenomena semacam ini bukan hal aneh dalam tradisi periwayatan lisan kuno. Kadang sebuah hadis disampaikan oleh banyak sahabat dengan redaksi mirip, lalu penyalin atau perawi berikutnya menganggap sumber utamanya adalah Abu Hurairah, sebab nama beliau memang paling dikenal di antara para penghafal hadis. Kritik semacam ini pernah muncul dalam komentar internal komunitas ahli hadis sendiri, terutama ketika para ulama membandingkan jalur sanad antara satu kitab dengan kitab lain. Namun, hal penting yang sering diabaikan adalah, para ulama hadis sudah menyadari dan menanggulangi masalah ini sejak awal. Ilmu Jarh wa Ta'dil dan Ilal al-Hadits, kajian kritik sanad dan cacat tersembunyi hadis, justru lahir untuk memilah dan memverifikasi setiap jalur riwayat, sehingga kesalahan atribusi bisa diperbaiki. Contohnya, Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika menyusun kitab mereka tidak hanya menyalin nama perawi, tetapi juga menelusuri siapa yang mendengar langsung, kapan, dan dalam konteks apa hadis itu diriwayatkan. Bahkan dalam beberapa kasus, hadis yang dinisbatkan kepada Abu Hurairah kemudian ditemukan juga diriwayatkan oleh sahabat lain, dan para muhaddits, ulama hadis, menulis catatan khusus untuk menjelaskan perbedaan itu. Artinya, inflasi riwayat bukan karena kebohongan atau manipulasi, tetapi karena mekanisme periwayatan lisan yang sangat dinamis di masa awal Islam. Dan justru berkat ketelitian ulama hadis dalam memeriksa sanad, kekeliruan-kekeliruan kecil semacam itu tidak sampai merusak keaslian sabda Nabi. Dengan demikian, tuduhan bahwa banyak hadis disematkan kepada Abu Hurairah tanpa dasar, tidak pernah berdiri sebagai bukti kebohongan pribadi, melainkan hanya menunjukkan kompleksitas tradisi ilmiah Islam awal, yang kemudian diperhalus dan disempurnakan oleh disiplin ilmu hadis itu sendiri. Akhirnya kita sampai pada bagian akhir video ini, yakni penutup, menimbang tuduhan dan menegakkan keadilan intelektual. Dalam riuhnya perdebatan tentang sosok Abu Hurairah, satu hal yang sering terlupakan adalah cara kita menimbang sebuah tuduhan. Sejarah Islam, terutama dalam hal hadis, bukan sekadar kumpulan cerita hitam putih, melainkan sebuah lanskap ilmu yang penuh kehati-hatian, kritik, dan ketelitian. Karena itu, sebelum terburu-buru menilai, ada beberapa prinsip yang patut diingat. Pertama, bedakan antara klaim sektarian dan kajian akademik. Banyak tuduhan terhadap Abu Hurairah lahir bukan dari penelitian sanad, melainkan dari polemik sektarian, misalnya perseteruan klasik antara Syiah dan Sunni, atau dari tulisan-tulisan populer yang sensasional di dunia maya. Kritik semacam ini sering mengandalkan emosi dan asumsi ideologis, bukan telah sanad atau matan hadis yang ilmiah. Padahal,
Bila kita membaca karya para ulama hadis klasik, mereka tidak menolak kritik, tapi membedakan antara niat menjatuhkan dan niat memperbaiki. 2. Periksa sanad dan pendapat ahli jarh wa ta'dil. Dalam tradisi Islam, kredibilitas perawi tidak ditentukan oleh opini pribadi, melainkan oleh disiplin ilmu jarh wa ta'dil, sistem penilaian yang memeriksa moralitas, hafalan, dan kejujuran setiap perawi. Abu Hurairah, dalam hampir semua sumber utama, dinilai sebagai perawi sikoh, terpercaya. Bahkan tokoh-tokoh besar seperti Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hanbal tidak hanya menerima hadis beliau, tapi menjadikannya sebagai fondasi dalam karya mereka. Tentu, tidak semua riwayat yang sampai kepada kita berderajat sama, sebagian sahih, sebagian hasan, sebagian lagi lemah, tapi ini bukan bukti bahwa perawinya dusta, melainkan bukti bahwa ulama hadis sadar dan jujur dalam mengklasifikasi sumbernya. 3. Pahami konteks historis. Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan menjadi bagian dari ahli Asyuffah, kelompok sahabat yang tinggal di serambi Masjid Nabi. Ia tidak punya pekerjaan berat, tidak banyak kesibukan duniawi, yang berarti ia memiliki waktu lebih banyak untuk mendengar, menghafal, dan menyertai Nabi. Ini penjelasan paling logis mengapa riwayatnya banyak. Jumlah hadis yang diriwayatkannya bukan bukti pemalsuan, tapi hasil dari kedekatan intensif dan komitmen pribadi terhadap ilmu. Bahkan, Nabi sendiri pernah mendoakan Abu Hurairah agar tidak lupa terhadap apa yang ia dengar, sebuah doa yang tercatat dalam banyak riwayat sahih. 4. Cari konsensus ilmiah. Dalam kajian hadis, konsensus atau ijma' para ulama memiliki bobot besar. Dan dalam hal Abu Hurairah, mayoritas ulama sepanjang sejarah Islam menilai beliau sebagai perawi terpercaya, penjaga ilmu Nabi, dan penghafal luar biasa. Memang ada sebagian kecil riwayat yang dikritisi, tapi kritik itu tidak menodai reputasi pribadinya, hanya menegaskan bahwa ulama Islam sejak awal bersikap kritis terhadap semua sumber, termasuk yang mereka cintai. Pada akhirnya, menilai sosok seperti Abu Hurairah bukan hanya soal sejarah, tapi soal etika intelektual. Apakah kita mau melihat dengan prasangka, atau dengan keseimbangan antara akal dan adab? Mudah bagi siapapun di zaman modern untuk menuduh, tapi sulit untuk menelusuri sanad, memahami konteks, dan membaca nalar para ulama klasik. Abu Hurairah hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab ilmiah, sementara kita hidup di zaman yang seringkali memelintir fakta demi sensasi. Maka, ketika kita mendengar tuduhan bahwa Abu Hurairah adalah pembohong, penyombong, atau alat kekuasaan, sebaiknya kita bertanya, apakah tuduhan itu datang dari penelitian ilmiah, atau dari dorongan kebencian dan bias? Ulama-ulama besar telah menimbangnya, memverifikasi sanadnya, dan tetap menempatkan Abu Hurairah di barisan terdepan penjaga warisan Rasulullah.